أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu pada ayat ke-6 dan ayat ke-7. Nah, pada ayat ke-6 itu ada kaidah yang dipakai oleh Imam Warash yaitu pada kalimat absarihim. Nah, pada kaidah Imam Warash itu dipakai kaidah taklil atau imalah sugra, yaitu membaca huruf dengan Jadi cara bacanya absarihim, dipanjangkan satu alif. Itu pada ayat ke-6. Dan pada ayat ke-7 kaidah yang dipakai oleh Imam Warash yaitu wasal badal pada kalimat amanna. Nah, Imam Warash membaca alif pada kalimat amanna sepanjang 3 alif. Itu dibaca amanna billahi. Kemudian kaidah selanjutnya pada ayat yang ke-7 yaitu naqal atau perpindahan harakat. Dari awalnya dibaca wabil yaumil akhiri berubah menjadi wabil yaumil akhiri. La-nya itu dibaca panjang 3 alif. Kemudian kaidah selanjutnya pada ayat yang ke-7 yaitu pada kalimat wa ma hum bimu'minin. Nah, itu ada kaidah yang namanya ibdal mad 1 alif, yaitu ketika ada hamzah sakin itu dibaca menjadi panjang 1 alif. Jadi dibaca wa ma hum bimu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Penjelasan selanjutnya yaitu ayat 8 dan ayat 9. Nah, pada ayat 8 ada beberapa kaidah yang terdapat pada bacaan riwayat Imam Warash. Yang pertama pada kalimat walladzina amanu. Nah, Imam Warash itu membacanya dengan kaidah wasal badal, yaitu memanjangkan alif pada kalimat amanu menjadi 3 alif. Jadi dibaca amanu walladzina amanu. Kemudian pada kalimat wama yakhda'una itu Imam Warash membaca wama yukhadi'una. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-9. Nah, ada beberapa kaidah yang terdapat pada ayat ini yang dipakai oleh Imam Warash. Yang pertama pada kalimat adzabun alimun. Nah, itu terdapat kaidah naqal atau perpindahan harakat. Jadi yang awalnya dibaca adzabun alim dibaca oleh Imam Warash menjadi adzabun alimun. Dan pada kalimat yang terakhir pada ayat 9 yaitu yakdzibun, Imam Warash membaca yukadzibun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Baik, kita masuki pada penjelasan ayat berikutnya, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Nah, pada ayat 10 itu terdapat satu kaedah yang dipakai oleh Imam Warash, yaitu naqal, yaitu perpindahan harakat yang terjadi pada kalimat fil ardi. Nah, jika terjadi perpindahan harakat, Imam Warash membaca kalimat tersebut menjadi fil ardi. Nah, pada ayat 11 itu tidak terdapat kaedah perbedaan dari Imam Warash. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anuminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Penjelasan selanjutnya yaitu pada ayat 12 dan ayat 13. Nah, kita mulai dengan ayat 12 terlebih dahulu. Pada ayat 12 itu terdapat beberapa kaidah yang dipakai oleh Imam Warash. Yang pertama pada kalimat wa idza qila lahum aminu. Nah, itu terdapat mim jamak yang sesudahnya adalah huruf alif atau huruf hamzah. Jadi dibaca panjang menjadi 3 alif. Cara bacanya yaitu wa idza qila lahum a. Nah, kaidah selanjutnya yang dipakai oleh Imam Warash itu terdapat pada kalimat aminu. Nah, itu adalah wasal badal. Jadi alif dibaca panjang sebanyak 3 alif, yaitu menjadi aminu. Kemudian kalimat amana itu sama, dibaca panjang 3 alif, amana. Kemudian kalimat anu'minu itu adalah ibdal hamzah sakin, yaitu mengubah hamzah menjadi panjang 1 alif, dibaca anuminu. Kemudian pada kalimat kama amana sufaha itu sama, wasal badal dibaca panjang 3 alif menjadi amanas sufaha. Itu kaidah yang terdapat pada ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang ke-13 itu sama kaidah wasal badal pada kalimat amanu, yaitu alifnya dibaca panjang menjadi 3 alif, yaitu dibaca amanu. Kemudian kalimat amanna sama, itu wasal badal, alifnya dibaca sepanjang 3 alif, amanna. Kemudian pada kalimat khalau ila syayati. Nah, pada kalimat khalau ila itu terdapat kaedah naqal, yaitu perpindahan harakat. Jadi kalimat khalau ila dibaca menjadi wa idza khalau ila syayatinihim. Kemudian kaedah yang terakhir pada ayat yang ke-13 dari Imam Warash, yaitu silah mim jamak yang terdapat pada kalimat inna ma'akum, karena terdapat
mim jamak yang sesudahnya huruf hamzah, maka dibaca panjang ma'akum menjadi ma'akumu sepanjang 3 alif. Jadi cara bacanya inna ma'akumu innama. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Bahasan selanjutnya yaitu ayat 14 dan ayat 15. Nah, pada ayat 14 itu tidak terdapat kaidah dari Imam Warosh, dan pada ayat ke-15 itu kaidah yang dipakai oleh Imam Warosh itu terdapat satu kaidah, yaitu pada kalimat nashtarawud dhalalata bil huda. Nah, itu dibaca taklil atau imalah sugra pada kalimat bil huda. Jadi bacanya menjadi bil huda. Dibaca ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Penjelasan selanjutnya yaitu pada ayat 16 dan juga ayat 17. Pada ayat 16 itu cuma terdapat satu kaidah dari Imam Warosh, yaitu kalimat di akhir ayatnya kalimat la yubsirun, ra-nya dibaca tarqiq atau tipis. Jadi dibaca la yubsirun. Kemudian pada ayat 17 itu tidak terdapat kaidah dari Imam Warosh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Penjelasan selanjutnya yaitu ayat 18 dan ayat 19. Kita jelaskan pada ayat 18 terlebih dahulu, yaitu Imam Warosh ada beberapa kaidah pada ayat ini. Yang pertama pada kalimat adzanihim. Nah, itu terdapat wasal badal. Jadi alifnya dibaca panjang 3 alif menjadi adzanihim. Kemudian terakhir pada ayat 18 itu pada kalimat bil kafirin. Nah, ka-nya itu dibaca taklil atau imalah sugra, dibaca menjadi ke. Jadi cara bacanya bil kafirin. Ayat 19
kita masuki pada ayat yang ke-19. Kaedah yang terdapat pada Imam Warash yang pertama pada kalimat wa idza azlama. Nah, azlama itu ada kaedah taghliz, yaitu menebalkan huruf lam. Nah, jadi dibaca wa idza azlama alaihim. Kemudian kaedah selanjutnya pada kalimat wa absarihim. Nah, itu so-nya dibaca imalah sugra, yaitu dibaca e. Nah, cara bacanya yaitu wa absarihim. Kemudian selanjutnya kaedah yang terakhir pada ayat yang ke-19, yaitu pada kalimat syai'in qadir. Nah, kalimat syai'in itu berubah menjadi mad layyin, itu dibaca panjang menjadi 3 alif. Nah, cara bacanya innallaha ala kulli syai'in qadir. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, kita masuki pada penjelasan selanjutnya, yaitu ayat 21 sampai dengan ayat 24. Karena pada ayat 20 itu tidak terdapat kaedah yang dipakai oleh Imam Warash. Baik, akan jelaskan ayat yang ke-21. Nah, pada ayat 21 itu terdapat kaedah yang pertama naqal pada kalimat lakumul arda. Nah, naqal yaitu perpindahan harakat. Jadi yang awalnya dibaca lakumul arda menjadi lakumul arda. Kemudian pada kalimat firasya. Nah, ra-nya itu oleh Imam Warash dibaca tarqiq atau tipis. Jadi jika ra tarqiq itu dibaca tipis, maka Imam Warash membacanya firasyaw was-samaa. Nah, itu yang terdapat pada ayat yang ke-21. Kemudian ayat yang ke-22 itu terdapat satu kaedah yang dipakai oleh Imam Warash, yaitu pada kalimat fa'tu bisuratin. Nah, kalimat yang dibaca fa'tu karena itu adalah hamzah sakin, maka berubah menjadi ibdal satu alif. Nah, dibaca menjadi fa ala abdina fatu bisuratin. Nah, itu yang terdapat pada ayat yang ke-22. Nah, ayat yang 23, ayat yang ke-23 itu hanya terdapat satu kaedah yang dipakai oleh Imam Warash, yaitu taklil atau imalah sugra, yaitu membaca huruf menjadi e.
Nah, itu terdapat pada kalimat di akhir ayatnya, uiddat lil kafirin. Lil kafirin berubah menjadi lil kafirin. Dan ayat yang ke-24 itu terdapat dua kaidah yang dipakai oleh Imam Warash. Yang pertama yaitu pada kalimat amanu. Nah, itu namanya wasal badal. Jadi alifnya dibaca sepanjang 3 alif. Jadi Imam Warash membacanya wa basyiril ladina amanu. Nah, itu dibaca sepanjang 3 alif. Kemudian kaidah yang kedua yang terdapat pada ayat yang ke-24 yaitu naqal atau perpindahan harakat. Nah, itu terdapat pada kalimat tahtihal anhar. Nah, tahtihal anhar berubah menjadi tahtihal anhar.